Adapun penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal sendiri, maka hukumnya haram. Menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal sendiri, hukumnya haram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Jarir dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan akalnya atau dengan sesuatu yang tidak diketahuinya, maka bersiaplah dia untuk menempati tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Abu Daud. At-Tirmidzi mengatakannya sebagai hadis yang hasan. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pada topik selanjutnya, yaitu tentang bagaimana tata cara melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalam kitab ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyampaikan, jika ada yang bertanya, bagaimana cara yang paling bagus dalam menafsirkan Al-Quran? Maka jawabnya, sesungguhnya cara yang paling benar adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Apabila di dalam suatu tempat atau ayat terdapat permasalahan yang disebutkan secara mujmal atau global, maka sesungguhnya hal itu telah diperinci di dalam tempat atau ayat yang lain. Apabila engkau tidak mendapatkan yang demikian, maka engkau harus merujuk kepada As-Sunnah. Karena As-Sunnah merupakan penjelas yang menerangkan Al-Quran. Bahkan Imam Asy-Syafi'i telah mengatakan, setiap hal yang dihukumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sebenarnya sesuai dengan yang beliau pahami dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arsalnaka Allahu wala takun lil khaidina khasima." Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang, karena membela orang yang berkhianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Demikian pula halnya dengan firman Allah, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan kami, kata Allah, tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nahl ayat 64. Berkenaan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal bersamanya." Maksudnya adalah, selain Al-Quran, ada As-Sunnah. Jadi As-Sunnah juga diturunkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Al-Quran diturunkan.
Hanya saja as-sunnah tidak memiliki hukum bacaan sebagaimana Al-Quran dibaca. Imam Asy-Syafi'i dan imam lainnya telah mengemukakan hal itu dengan dalil yang jumlahnya tidak sedikit. Kesimpulannya, engkau mencari tafsir dari Al-Quran terlebih dahulu, namun jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Al-Quran, maka carilah di dalam As-Sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz ketika mengutusnya ke Yaman. Rasulullah bertanya, dengan apa engkau akan berhukum, wahai Muaz? Lalu Muaz menjawab, dengan kitabullah, dengan kitab Allah, wahai Rasulullah. Lalu Nabi bertanya lagi, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah? Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, bagaimana seandainya di dalam sunnah tidak kau temukan? Muaz menjawab, ya Rasulullah, saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Perawi mengatakan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Muaz seraya bersabda, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadis ini disebutkan di dalam musnad-musnad dan sunan-sunan dengan sanad jayyid. Jadi sekarang apabila kita tidak mendapatkan penjelasan di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, maka kita merujuk kepada perkataan dan pendapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka lebih mengetahui hal tersebut sesuai dengan qarinah atau pengiring sebab dan keadaan-keadaan yang mengkhususkannya. Dan dengan sebab mereka memiliki pemahaman yang lebih sempurna daripada kita. Pengetahuan mereka yang sahih, amal yang salih, terutama para ulama dan para pemuka mereka seperti Imam yang 4 dan Khulafa'ur Rasyidin dan juga seperti Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud telah berkata, seseorang dari kami apabila telah belajar 10 ayat Al-Quran, maka mereka tidak melebihinya hingga mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, orang-orang yang membacakan kepada kami telah memberitahukan kepada kami bahwasanya mereka dahulu biasa meminta bacaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka apabila telah belajar 10 ayat Al-Quran, maka tidak meninggalkannya hingga mengamalkan isinya terlebih dahulu. Jadi kami belajar Al-Quran dan mengamalkannya sekaligus. Demikian kata Ibnu Mas'ud. Di antara mereka ada Al-Habr Al-Bahr, yaitu seseorang yang alim dan ilmunya banyak sekali bagaikan lautan, yakni Abdullah bin Abbas. Beliau adalah anaknya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi penerjemah Al-Quran dengan keberkahan dan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam masalah agama dan ajarkanlah kepadanya ta'wil atau tafsir. Kemudian At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, sebaik-baik penerjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Isnadnya sahih. Ibnu Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah. Menurut pendapat sahih, lalu dilanjutkan setelahnya oleh Ibnu Abbas selama 36 tahun. Maka
apa yang kamu kira berkenaan dengan ilmu yang ia dapatkan setelah Ibnu Mas'ud? Abu Wa'il berkata, Ali menempatkan Abdullah bin Abbas sebagai penggantinya pada waktu musim haji. Lalu dia berkhutbah di hadapan manusia. Dalam khutbahnya, ia membacakan surat Al-Baqarah, dalam riwayat lain surat An-Nur. Kemudian ia menjelaskan dengan suatu penjelasan yang seandainya didengar oleh bangsa Romawi, Turki, dan Dailam, niscaya mereka akan masuk Islam. Oleh sebab itu, kebanyakan apa yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abdurrahman al-Suddi al-Kabir dalam tafsirnya mengambil dari dua ulama tersebut, yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Kadang-kadang memang dinukil dari mereka sebagian perkataan-perkataan ahli kitab yang tentunya dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sabda beliau, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, ceritakanlah masalah Bani Israel dan tidak mengapa. Barang siapa berdusta kepadaku dengan sengaja, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Amru. Akan tetapi, hadis-hadis Israiliyat ini dikemukakan dengan tujuan istishhad, yakni pengambilan syahid, dan bukan untuk penguat. Hadis-hadis Israiliyat terbagi menjadi 3 bagian. Ya, hadis-hadis dari ahli kitab Israiliyat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah yang diketahui kesahihannya berdasarkan syahid yang bisa dipercaya, maka itu masuk ke dalam kategori sahih. Yang kedua, yang diketahui kedustaannya karena adanya dalil kuat yang menyelisihinya, maka itu menjadi dusta. Yang ketiga, yang didiamkan statusnya, tidak dari sisi kesahihan maupun kedustaan, maka kami tidak mengimaninya dan tidak pula mendustakannya, dan tetap boleh diceritakan sebagaimana penjelasan Rasulullah terdahulu. Secara umum, hadis-hadis Israiliyat berisi hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dalam perkara agama. Oleh sebab itu, para ulama ahli kitab banyak berselisih pada masalah semacam ini. Dan hal itu menyebabkan pula terjadinya perselisihan pendapat dari kalangan ahli tafsir, seperti yang terjadi pada penafsiran surah Al-Kahfi. Misalnya, seperti apa yang mereka katakan berkenaan dengan nama-nama Ashabul Kahfi, warna anjing mereka, dan jumlah mereka. Kemudian, tongkat Musa terbuat dari pohon apa? Nama burung-burung yang dihidupkan kembali oleh Allah untuk Ibrahim, namanya siapa saja? Penentuan bagian tubuh sapi yang digunakan untuk memukul mayit. Kemudian, jenis pohon tempat Allah berbicara langsung kepada Musa, serta hal-hal lain yang disamarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang mana penyebutannya dengan jelas tertentu tidak memberikan faedah bagi para mukallaf, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama mereka. Hanya saja menukilkan perbedaan masalah dari mereka tidak dilarang, tapi tidak banyak manfaatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Nanti, kata Allah,
akan ada orang yang mengatakan jumlah mereka 3 orang. Yang keempatnya adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka adalah 7 orang. Yang kedelapannya adalah anjingnya. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangannya tentang mereka kecuali sedikit saja. Karena itu, janganlah engkau wahai Muhammad berbantah-bantahan tentang hal itu, kecuali perbantahan lahirnya saja, dan janganlah engkau menanyakan tentang mereka, tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu kepada siapapun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 22. Ayat ini mencakup adab dalam masalah ini, sekaligus pengajaran yang seharusnya dalam masalah seperti ini. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah Ta'ala mengabarkan tentang mereka dengan 3 perkara. Dengan 3 perkataan. Allah melemahkan 2 perkataan yang pertama dan mendiamkan yang ketiga. Ini menunjukkan atas kebenarannya. Sebab seandainya hal itu batil, niscaya Allah akan menolaknya sebagaimana menolak 2 perkataan yang pertama. Kemudian menasihatkan bahwa mencari tahu tentang jumlah mereka adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Untuk hal yang semacam ini, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui tentang mereka. Sebab tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali sedikit saja dari kalangan manusia yang telah Allah berikan ilmunya kepada mereka. Oleh karena itu, maka Allah Ta'ala berfirman, karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang mereka, kecuali pertengkaran yang lahir saja. Tidak ada manfaatnya. Maksudnya, janganlah engkau menyusahkan diri terhadap perkara yang tidak ada manfaatnya, dan jangan pula engkau bertanya kepada mereka tentang masalah itu, sebab mereka tidak mengetahui hal itu, kecuali hanya akan berbicara secara sembarangan, berupa terkaan saja terhadap sesuatu yang gaib. Begitu. Ini merupakan kaidah yang bagus dalam masalah khilaf, yakni engkau berusaha memahami pendapat-pendapat yang sesuai cara tersebut, engkau mengingatkan yang sahih dan membatalkan yang batil. Kemudian menyebutkan faidah khilaf dan manfaat-manfaatnya, supaya pertentangan dan khilaf yang tidak ada manfaatnya tidak berkepanjangan, sehingga engkau bisa menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih penting dan bermanfaat. Adapun orang yang menceritakan khilaf dalam suatu masalah dan tidak bisa memahami perkataan-perkataan manusia tentangnya, maka itu dikatakan masih kurang. Sebab bisa jadi ia akan meninggalkan sesuatu yang benar. Atau orang yang menyebutkan khilaf dan memutlakkannya, tidak merincinya, tidak memperingatkan yang benar dari perkataan-perkataan tentangnya, maka ini juga dikatakan masih kurang. Jadi, apabila seseorang membenarkan sesuatu yang tidak benar dengan sengaja, maka ia telah sengaja berbuat dusta. Dan jika membenarkannya karena kejahilan, karena ketidaktahuan, maka ia telah melakukan kesalahan. Demikian juga orang yang menegakkan khilaf yang tidak ada manfaatnya di dalamnya, atau menceritakan perkataan-perkataan yang beraneka ragam secara lafaz, namun kesimpulannya adalah kembali kepada makna satu perkataan atau 2 perkataan, maka ia telah menyia-nyiakan waktu dan memperbanyak sesuatu yang belum tentu sahih. Orang-orang yang demikian seperti pemakai 2 pakaian kedustaan, dan hanya Allah lah sebaik-baik petunjuk kebenaran. Apabila engkau
tidak mendapatkan tafsir di dalam Al-Quran, tidak dalam As-Sunnah, dan tidak pula dalam perkataan sahabat, maka banyak kalangan ulama yang merujuk kepada perkataan para tabi'in seperti Mujahid bin Jabir. Sesungguhnya dia memiliki tanda dan pengetahuan yang besar dalam masalah tafsir. At-Tabari telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ia berkata, saya telah melihat Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Quran sambil membawa alat tulis bersamanya. Ibnu Abi Mulaikah menceritakan, lalu Ibnu Abbas berkata kepada Mujahid, tulislah, hingga Mujahid menanyakan tafsir seluruhnya. Itulah sebabnya Sufyan Ats-Tsauri berkata, apabila ada penafsiran yang datang kepadamu dari Mujahid, maka itu sudah cukup bagimu. Tabi'in lainnya adalah Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula atau bekas budak Ibnu Abbas, kemudian Atha bin Abu Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Masruq bin Al-Ajda, Sa'id bin Al-Musayyab, Abu Al-Aliyah, Ar-Rabi' ibn Anas, Qatadah, Ad-Dahak bin Muzahim, dan lainnya dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka. Begitu cara menafsirkan ayat suci Al-Quran. Jadi dari Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, kalau tidak ada oleh sunnah Rasulullah SAW, selanjutnya oleh hasil ijtihad para sahabat, kemudian apabila juga tidak ada, menggunakan penjelasan dari para penerus sahabat, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama-ulama setelah mereka. Tidak semestinya engkau menyebutkan semua perkataan-perkataan mereka mengenai suatu ayat yang ternyata ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan yang mereka kemukakan secara berbeda-beda dalam masalah lafaz, sehingga orang yang tidak mengetahui ilmunya tentang itu mengira sebagai suatu perbedaan, padahal maksudnya sama saja. Lalu menceritakan seluruh perkataan tersebut. Tidak perlu demikian. Sebab di antara mereka ada yang mengukakan sesuatu sesuai dengan kelazimannya atau yang semisalnya, dan ada pula yang mengungkapkannya sesuai dengan nas aslinya. Namun sebenarnya bermakna sama pada kebanyakan tempat. Itulah sebabnya orang yang berakal mesti mengetahui hal tersebut, dan Allah lah sebaik-baik pemberi petunjuk. Syu'bah bin Al-Hajjaj dan lainnya berkata, perkataan para tabi'in dalam masalah furu' tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka bagaimana mungkin mereka dijadikan hujjah dalam masalah tafsir? Yakni bahwa perkataan mereka tidak menjadi hujjah atas selain mereka dari orang yang lain yang menyelisihinya. Namun apabila mereka telah sepakat terhadap sesuatu, maka tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan hujjah. Jadi apabila para tabi'in berbeda pendapat dalam masalah furu', cabang ilmu, atau cabang terhadap hukum sesuatu, maka pendapat tabi'in yang satu tidak bisa dibenturkan dengan pendapat tabi'in yang lainnya lagi. Dan pendapat mereka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi, apabila para tabi'in itu sepakat terhadap sesuatu, maka jelas kesepakatan itu merupakan hujjah. Dan jika mereka berselisih, maka perkataan sebagian mereka tidak bisa menjadi hujjah atas perkataan sebagian yang lain, tidak pula atas orang-orang yang datang setelah mereka. Tetapi dikembalikan kepada bahasa Al-Quran dan As-Sunnah atau keumuman bahasa orang-orang Arab atau perkataan-perkataan sahabat dalam masalah itu. Adapun penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal sendiri, maka hukumnya haram.
menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal sendiri, hukumnya haram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Jarir dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan akalnya atau dengan sesuatu yang tidak diketahuinya, maka bersiaplah dia untuk menempati tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Abu Daud. At-Tirmidzi mengatakannya sebagai hadis yang hasan. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jundub bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan menggunakan akalnya, maka dia telah keliru. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib. Sebagian ahli ilmu menyaksikan tentang Suhail. Dalam lafaz lain milik mereka disebutkan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa berkata tentang kitab Allah dengan akalnya dan ternyata benar, maka ia tetap keliru. Yakni karena ia telah memaksakan diri terhadap sesuatu yang tidak ada ilmunya tentang hal itu dan berjalan pada apa yang tidak diperintahkan atasnya. Jadi, meskipun ia telah sesuai dengan makna dari perkara yang dimaksudkan, namun ia tetap keliru karena ia mendatangkan perkara itu dari jalan yang salah. Seperti halnya orang yang menghukumi antara manusia dengan kejahilan, maka tempatnya adalah neraka. Meskipun hukumnya itu benar sesuai dengan perkataan yang dimaksud. Akan tetapi itu menjadi lebih ringan dosanya daripada orang yang telah berbuat kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Dan demikianlah Allah mencontohkan, menamakan Al-Qazafah atau orang-orang yang menuduh sebagai para pendusta. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Quran Surah An-Nur ayat 13. Maka orang yang menuduh disebut pendusta meskipun dia menuduh perbuatan itu benar. Namun ia telah mengabarkan dengan kabar yang tidak halal, walaupun ia telah mengabarkan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Karena dia telah memaksakan diri terhadap perkara yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, wallahu a'lam. Oleh karena itu, banyak dari kalangan salaf berusaha menjauhkan diri dari menafsirkan tanpa ilmu. Sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bumi mana tempat aku berpijak? Langit mana tempat aku bernaung? Apabila aku berkata tentang kitab Allah dengan hal yang aku tidak ketahui. Dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa? Quran Surah Abasa ayat 3, maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, langit mana tempat aku bernaung dan bumi mana tempat aku berpijak jika aku berkata tentang kitab Allah dengan apa yang tidak aku ketahui. Isnadnya munqati.
Ia meriwayatkan juga bahwa Umar bin Al-Khattab telah membaca wa faqihatan wa abban, Quran surat Abbas ayat ketiga di atas mimbar. Kemudian ia mengatakan, adapun al-faqihah maka kami telah mengetahuinya, namun apa yang dimaksud dengan al-ab? Lalu ia bergumam pada dirinya sendiri dan mengatakan, sesungguhnya ini adalah takalluf atau perbuatan menyusahkan diri sendiri, wahai Umar. Demikian Umar berkata kepada dirinya sendiri. Abd bin Umaid meriwayatkan dari Anas, ia berkata, suatu ketika kami berada di sisi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia memakai pakaian yang di punggungnya terdapat 4 tambalan. Lalu ia membaca wa faqihatan wa abban. Kemudian bertanya, apa yang dimaksud dengan al-ab? Setelah itu kembali berkata, sesungguhnya ini adalah takalluf atau perbuatan yang menyusahkan diri sendiri. Tidak ada dosa bagimu seandainya kamu tidak mengetahuinya. Ini semua mengandung kemungkinan bahwa baik Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma bermaksud untuk menyingkap pengetahuan tentang apa itu al-ab. Kalau tidak demikian, maka keberadaan tumbuh-tumbuhan dari bumi akan tampak dan bisa diketahui. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran. Quran surah Abasa ayat ke-27 dan 28. At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang suatu ayat yang seandainya dari kalian ditanya tentangnya, niscaya kalian pasti bisa menjawabnya. Namun Ibnu Abbas tidak mau mengatakannya. Isnadnya sahih. Kemudian Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah. Ia berkata, seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang yaumin kana miqdaruhu alfasana. Dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun. Dalam surat As-Sajdah ayat 5. Maka Ibnu Abbas berkata kepada orang itu, lalu apakah yang dimaksud dengan yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana? Dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran surah Al-Ma'arij ayat keempat. Orang itu kembali berkata, sesungguhnya saya bertanya kepadamu supaya engkau memberitahukan kepadaku. Ibnu Abbas pun berkata kepada orang itu adalah 2 hari yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Allah lebih mengetahui tentang keduanya. Jadi Ibnu Abbas yang dikenal sebagai orang yang paling alim, yang paling berpengetahuan terhadap Al-Quran, tidak suka berkata tentang kitab Allah yang ia sendiri tidak mengetahuinya. At-Tabari juga meriwayatkan dari Al-Walid bin Muslim. Ia berkata, Talq bin Habib datang menemui Jundub bin Abdullah. Lalu ia bertanya kepadanya tentang suatu ayat dari Al-Quran. Maka Jundub menjawab, saya membuat kamu merasa sempit. Jika kamu seorang muslim, niscaya kamu tidak akan pergi dariku. Atau ia mengatakan, kamu duduk saja di dalam majelisku. Maksudnya, Jundub merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan Malik meriwayatkan dari Said bin Al-Musayyab bahwa ia apabila ditanya tentang tafsir suatu ayat dari Al-Quran, maka ia menjawab, sesungguhnya kami tidak berbicara tentang Al-Quran sedikit pun. Kemudian Al-Laits meriwayatkan darinya bahwa ia tidak berbicara kecuali
apa yang ia ketahui saja dari Al-Quran. Ibnu Syauzab berkata, Yazid bin Abu Yazid telah memberitahukan kepada saya, ia mengatakan, dahulu kami bertanya kepada Said bin Al-Musayyab tentang halal dan haram. Dan dia adalah sepandai-pandainya manusia pada masa itu. Namun jika kami bertanya kepadanya tentang tafsir suatu ayat dari Al-Quran, maka ia terdiam, seakan-akan tidak mendengar pertanyaan kami. Tidak dijawabnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar. Ia berkata, saya telah mendapatkan para fuqaha Madinah. Sesungguhnya mereka benar-benar menganggap besar tentang berbicara masalah tafsir. Di antara mereka adalah Salim bin Abdullah, Al-Qasim bin Muhammad, Said bin Al-Musayyab, dan Nafi. Jadi mereka tidak menganggap enteng tafsir Al-Quran. Bukan perkara enteng, tidak sembarangan. Dan Abu Ubaid meriwayatkan dari Hisham bin Urwah, ia berkata, saya tidak pernah mendengar ayah saya menakwilkan ayat dari Al-Quran sama sekali. Ia juga meriwayatkan dari Muslim bin Yasar, ia berkata, jika engkau membicarakan pembicaraan dari Allah, maka berhentilah, hingga engkau memperhatikan apa-apa yang sebelum dan sesudahnya. Ia juga meriwayatkan dari Masruq bahwa ia berkata, hati-hatilah terhadap tafsir, sebab itu adalah riwayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, jangan menganggap enteng masalah tafsir, jangan asal berbicara tentang tafsir ayat-ayat suci Al-Quran tanpa memiliki kecukupan ilmu. Semua asar-asar yang sahih di atas dan yang semacamnya dari para imam salaf menunjukkan atas kehati-hatian dan tidak sukanya mereka berbicara masalah tafsir dengan sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Adapun berkenaan dengan orang yang membicarakan hal itu dengan sesuatu yang diketahuinya, baik secara bahasa maupun secara syariat, maka tidaklah menjadi masalah. Tidak mengapa. Untuk itu, banyak dijumpai riwayat dari mereka dan selain dari mereka, perkataan-perkataan tentang tafsir. Ini tentunya tidak bertentangan, karena mereka berbicara dengan ilmu dan diam jika tidak mengetahuinya. Inilah yang wajib dilakukan oleh siapa saja, yakni sebagaimana wajibnya diam jika dia tidak memiliki ilmunya. Demikian pula wajibnya berbicara jika ditanya tentangnya dan dia mengetahuinya. Jadi, kalau kita tidak memiliki ilmunya, sebaiknya diam. Namun kalau kita memiliki ilmunya yang sahih dan ditanya oleh seseorang, sebaiknya dijawab. Begitu. Ya, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yubayyinannahu linnasi wa la yaktumunah. Hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Quran Surah Ali Imran ayat 187. Dan hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur bunyinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian menyembunyikannya, maka akan dikekang dengan tali kekang neraka pada hari kiamat. Kemudian riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Tafsir itu ada 4 macam. 1 adalah sisi yang diketahui oleh orang-orang Arab dari perkataannya. 2, tafsir yang semua orang mengetahuinya. 3, tafsir yang hanya diketahui oleh
para ulama saja. Dan yang keempat adalah tafsir yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi, ada yang diketahui oleh orang Arab dari sisi bahasanya, ada yang diketahui oleh semua orang, ada yang hanya diketahui oleh para ulama, dan ada yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Alhamdulillah. Pada intinya apa tadi? Yang pertama adalah Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan Al-Quran. Ayat suci Al-Quran ditafsirkan oleh ayat suci Al-Quran. Apabila kita tidak menemukan tafsir di dalam ayat yang lain, maka kita mencari penafsirannya atau penjelasannya lewat yang kedua apa? Sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian apabila tidak ditemukan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengikuti istihad atau pendapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila tidak ada athar atau jejak-jejak para sahabat mengenai ayat itu, maka kita mengikuti pendapat atau istihadnya para tabi'in, kemudian tabi'in, dan seterusnya. Demikian tahapan-tahapannya. Kemudian pelajaran penting apalagi yang kita dapat tadi, yakni kita tidak boleh sembarangan memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan akal kita. Ya, karena hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang memadai yang diperkenankan untuk menyampaikan penafsirannya. Dan kita beruntung karena para ulama telah mewariskan kepada kita hasil kajian penafsiran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran ini berupa kitab-kitabnya. Jadi silakan untuk memahami tafsir Al-Quran tidak menggunakan akal kita. Tidak perlu, karena kitab-kitab tafsir sudah ditulis oleh para ulama. Kita tinggal merujuk saja kepada kitab-kitab tersebut. Ya, kalau bisa baca sendiri, baca sendiri. Tapi biasanya kalau baca sendiri suka malas ya. Maka kita belajar dari kajian-kajian atau forum-forum yang membahas tafsir terhadap Al-Quran. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang ikut dalam kajian-kajian itu. Ya. Dan di sini kita tidak menafsirkan apapun lagi dari Al-Quran. Yang kita lakukan adalah membaca kitab tafsir yang diwariskan oleh para alim ulama. Dalam hal ini, kitab tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pembahasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.